Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan berbicara mengenai bab integral garis dan integral permukaan. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai aplikasi dari integral garis. Mari kita mulai. Nah, ingat kembali ST-nya itu adalah integral dari A sampai T, norma dari R aksen U, DU. Dia adalah, ini yang kita sebut fungsi panjang lengkungan ya. Tentu saja ketika T-nya adalah B, dia adalah panjang lengkungan RT dari A sampai B gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau mencari panjang dari RA sampai RT, maka dia adalah ST yang adalah integral A sampai T gitu ya. Ini adalah fungsi panjang lengkungan. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 1, maka ds/dt-nya itu adalah norma dari R aksen T dt. Sehingga ds-nya itu boleh saya tulis panjang dari R aksen T dt gitu ya. Tentu saja kalau eh, karena S-nya ini asalkan panjangnya ini tidak nol, maka nanti saya punya dt ds-nya dengan 1 per panjang dari R aksen T dt gitu ya. Oke. Eh, Nah, ini misalkan F-nya adalah ini, medan vektor kontinu, C lengkungan mulus bagian demi bagian pada D, itu adalah RT, XT, YT, maka kalau dia tidak ada nol, maka saya bisa T-nya itu parameterisasi terhadap S, reparameterisasi, sehingga R1S itu adalah, tentu saja R1S itu adalah XT dalam kurung S gitu ya, yang itu yang kita sebut X1S. Dan cara yang sama, YT dalam kurung S itu adalah Y1S gitu ya, itu yang kita sebut sebagai R1TS. Nah, akibatnya integral eh, C dari F dot dr1s yang biasanya kita sebut ds bar gitu ya. Ini sama dengan integral C dari F dot R1 aksen S ds. Oke, saya pikir ini tidak masalah. Tapi R1 itu fungsi dari R sehingga dia akan menjadi R aksen berdasar aturan rantai menjadi R aksen T dt ds. ds-nya hilang sehingga dia akan menjadi. Jadi sebenarnya ketika saya punya integral F dot dr1 yang diparameterisasi S, biasanya nanti kita cuman integral f dot ds gitu, itu adalah integral f dot r aksen t dt gitu ya, yang biasa. Dan cara yang sama, integral f x y ds, dia menjadi f x1 fungsi dari t, fungsi dari s, saya tulis seperti ini, ds dengan, oke, kalau misalnya mau dalam t, tentu saja ini menjadi ds dt dikali t. Padahal ds dt-nya adalah norma dari r aksen t. Oke, nah dapat ditunjukkan bahwa ya, oke, kita coba lihat ya. Nah, eh, saya coba mau melihat berapa panjang vektor singgung yang diparameterisasi oleh S tadi ya. Kalau masih ingat, ini R1 S-nya itu adalah R dari T dari S, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya mau mencari turunannya ini adalah menggunakan aturan rantai dia menjadi seperti itu. Ini menjadi ini dikali dengan 1/ds/dt asalkan dia tidak nol maka dia akan menjadi ini sehingga panjangnya adalah 1. Jadi kalau saya punya kurva diparameterisasi dengan panjang lintasannya maka selalu panjangnya itu adalah 1. Maka selalu panjangnya itu adalah 1. Gitu ya. Eh, nanti panjangnya maksudnya tentu saja panjang vektor singgungnya ya. Nanti integral f dot ini biasanya ditulis, nah ini ya ds ya, hati-hati ada ds besar, ada ds kecil gitu ya. Oke. Nah, kalau ds kecil itu adalah panjang dari r aksen t dt gitu ya. Ini yang besarnya ya. Oke. eh Besarnya tentu saja adalah ini maksudnya ya. R1 yang diparameterisasi oleh S. Nah, ini disebut juga dot TDS. T-nya itu yang mana? T-nya itu yang ini. Nah, ini adalah R. Karena kita sudah tahu panjangnya itu adalah 1 ya. Panjang vektornya itu adalah 1. Oke ya, dan T vektor singgung satuan RT-nya adalah ini, maaf, ini R aksen dibagi R aksen 1. Oke. Nah, coba kita mau melihat contoh bagaimana kalau
integral fungsi skalar terhadap panjang lengkungan dan integral fungsi vektor terhadap panjang lengkungan ya. Misalkan f ini fungsi skalar saja, fungsi dari R2 ke R, ini adalah x kuadrat tambah xy. Lintasannya itu misalkan katakanlah t dengan x-nya adalah t, y-nya adalah 2t. Tentu saja ini adalah persamaan garis y dengan 2x, x-nya jalan dari 0 sampai 1 ya. Kamu bisa coba lihat sendiri apa integral f x y ds gitu, integral f x y ds, maka itu akan menjadi f dari t 2t gitu ya. ds-nya berdasarkan aturan ini berubah menjadi panjang dari r aksen t dt. Tentu saja tadi yang ininya ini ya, berarti oke, jadi saya tahu R aksennya adalah 1, 2, panjang ini adalah 5. Maka saya substitusi saja, maka dia akan menjadi akar 5, gitu ya. Kalau atas fungsi vektor, contohnya yang ini Pak, kalau yang ini atas fungsi vektor, ini atas fungsi skalar. Kalau atas fungsi vektor, misalkan F-nya itu adalah X kuadrat XY gitu. Lintasannya adalah masih sama lintasan yang tadi. Tentukan f dot TDS atau integral f dot ds gitu ya, sama saja lah. Ini adalah, tentu saja ini sebenarnya adalah integral garis yang biasa. X kuadrat ini, lalu X-nya adalah ini, sehingga dx dt-nya adalah ini, sehingga saya punya ini, lalu substitusi satu per satu, sehingga dia akan dihasilkan 5/3. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan integral fungsi skalar ds? Ternyata dia adalah massa kawat gitu. Misalkan rho ini menyatakan rapat massa yang kontinu di setiap x anggota D. Jadi ini fungsi rapat massa, fungsinya itu harus kontinu di setiap x anggota D ya. Misalkan pula kawat tersebut menempati lintasan C yang mulus bagian demi bagian, maka massa kawatnya diberikan oleh seperti itu, gitu ya. Eh, jadi kalau saya punya, gitu ya. Misalkan saya punya lintasan seperti ini. Nah, ini rho x, y di setiap titiknya itu berubah. Lalu ds-nya itu siapa ya? ds-nya itu eh, ini kan massa persatuan panjang dikali panjang gitu. Ini massa persatuan panjang dikali panjang, maka menjadi panjang, panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini. Tapi jangan lupa massa persatuan panjangnya itu di setiap titiknya berbeda ya. Tapi kalau misalnya saya ambil apa partisinya makin lama makin kecil, tentu saja ini bisa saya anggap konstan ya di XY pada selang yang kecil itu. Sehingga nanti sebenarnya ini menghitung massa persatuan panjang dikali panjang menjadi massa. Jadi saya menjumlahkan massa setiap potongan kecil sehingga akan menjadi massa kawat gitu ya. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah interpretasi di fluida listrik maupun magnet. Ternyata F dot TDS itu eh, terkait dengan apa? Terkait dengan flux gitu ya. Flux F dot N itu flux yang menyeberang dari sebuah kurva. Kalau F dot T-nya itu yang masuk ke kurvanya gitu ya. Mungkin satu lagi kalau misalkan ya, kalau saya punya integral skalar gitu ya, x, x, y, ds, ini kalau misalkan ini menyatakan panjang ininya ya, panjang ini ya. Kalau ini f-nya menyatakan ketinggiannya, tentu saja saya seperti mencari, kalau ini seperti mencari eh, luas tembok gitu kira-kira ya. Kalau misalkan saya punya jalannya seperti ini, lalu saya bikin tembok-tembok gitu ya, tembok-tembok ke atas gitu di jalanan saya ini. Ya, jadi sepertinya saya menghitung luas ini karena kan itu menghitung panjang dikali dengan ininya gitu ya, alasnya. Gitu ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih.